Jadi kata Nabi SAW di awal hadis ini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berkata yang baik atau dia diam. Dua pilihan. Sini cuma ada dua kemungkinan, berkata yang baik atau diam. Intinya para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi atau Islam mengajarkan kita adab dalam berkata-kata, hendaknya kita renungkan sebelum kita berkata-kata. Apa yang akan kita ucapkan ini? Baik ataukah buruk? Kita renungkan terlebih dahulu. Kalau ternyata baik, kita ucapkan. Bahkan sebenarnya Allah mengatakan, kalau yang akan Anda ucapkan itu baik, renungkan lagi. Ungkapan mana yang maslahatnya lebih besar? Ungkapan mana yang pahalanya lebih besar? Maka renungkan, maka pilihlah yang itu. Pilihlah yang pahalanya lebih besar. Ya. Kalau ternyata tidak baik, masih ragu ini baik atau buruk, pahala atau tidak, mending diam. Mending diam. Nah kalau semua orang mengamalkan adab seperti ini, jadilah kita semua banyaknya pendiam. Ya. Karena sebagaimana amal dicatat, perkataan juga dicatat. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama, man adda ya kalamahu min amalihi ya qalla kalamuhu ya. Barang siapa yang menganggap perkataan dia termasuk dari amal perbuatannya, dia akan sedikit berbicara. Kenapa kita terkadang bicara tanpa kita perhitungan? Karena kita mungkin menganggap perkataan kita ini bukan amalan yang tercatat. Padahal perkataan ini dicatat. Allah sebutkan secara khusus dalam Al-Quran, ya, wa qad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Kata Allah Subhanahu wa taala di awalnya, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada sang hamba daripada urat nadinya. Ini maksudnya kami di sini adalah malaikat yang lebih dekat kepada seorang hamba daripada urat nadinya. Dan Allah sering menggunakan kata kami, maksudnya para malaikat. Contoh seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Kalau kami bacakan Al-Qur'an wahai Muhammad, maka ikutilah. Padahal yang baca malaikat Jibril. Ya. Padahal yang baca malaikat Jibril. Allah menggunakan kami, padahal maksudnya adalah para malaikat. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Kalau kami baca Al-Qur'an, maka ikutilah waktu Jibril mentalqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ya. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa nahnu aqrabuhu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Tatkala seorang akan meninggal dunia, kata Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum. Kami lebih dekat kepada orang yang akan meninggal daripada penjenguknya. Walakin la tubsirun, akan tapi kalian tidak melihat kami. Maksudnya malaikat, ya. Malaikat datang ingin mencabut nyawanya, orang-orang penjenguknya di sekitarnya, tapi malaikat lebih dekat daripada mereka, siap mencabut nyawanya. Ya. Demikian juga waktu Allah mengatakan, ya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat daripada urat nadi. Ya. Ini bukan dalil bahwasanya Allah di mana-mana, jangan salah paham, ya. Kalau Allah di mana-mana, maka tidak perlu ada kata lebih dekat. Paham? Karena Allah ini logika antum, ya. Kalau sebagaimana dipahami oleh sebagian orang yang tersesat, mereka mengatakan Allah di mana-mana. Allah di mana-mana maksudnya di mana? Semua di mana? Apakah di masjid ada Allah, di lantai 1 ada Allah, di toilet ada Allah, tempat sampah ada Allah? Tentu tidak benar. Ini perkataan yang buruk, ya. Dalam perut hewan ada Allah. Kalau di mana-mana, berarti Allah di mana-mana. Dan itu tidak benar, ya. Kalau di surga ada Allah, di neraka ada Allah, enggak benar. Kalau ada perkataan Allah di mana-mana, melazimkan tidak ada perkataan lebih dekat. Karena kalau Allah di mana-mana, maka kedekatan Allah dengan saya sama dengan kedekatan Allah dengan Anda, sama dengan kedekatan Allah dengan hewan, sama dengan kedekatan Allah dengan toilet. Berarti tidak ada perkataan lebih apa? Dekat. Paham? Makanya ayat-ayat yang tadi saya bacakan, kami lebih dekat daripada urat nadi kalian, kami lebih dekat daripada orang yang sakit daripada kalian, maksudnya malaikat. Makanya setelah itu Allah mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepada kamu daripada urat nadimu. Kapan? Idh yatalaqqal mutalaqiyani. Tatkala kedekatan itu, idh yatalaqqal mutalaqiyani anil yamini wa anil shimali qa'id. Tatkala dua malaikat mencatat. Di situ maksudnya kedekatan
catatan, malaikat ada sebelah kanan, sebelah kiri mencatat. Kata Allah, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan, dan ini kalau kita belajar usul fikih ya, Allah berfirman, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan seterusnya. Ya, tidak ada satupun perkataan yang diucapkan min qaulin ya. Ini umum, tidak ada satu perkataan yang keluar kecuali apa tercatat. Ini menguatkan pendapat sebagian ulama yang tadi kita sebutkan bahwasanya perkataan itu cuma dua, baik atau apa? Buruk. Pahala atau apa? Dosa. Tidak ada yang tengah-tengah. Saya katakan tadi ada khilaf ya. Oleh karena kita kalau ngobrol sama istri, baik atau buruk. Kalau kita niatkan menyenangkan hatinya berpahala ya. Bahkan perkataan yang mubah ya, itu bisa menjadi berpahala atau bisa menjadi dosa ya. Dari sini kita tahu bahwasanya hati-hati tatkala kita berbicara karena setiap perkataan kita dicatat oleh malaikat. Para ulama khilaf. Ya. Mana yang lebih afdal? Berkata baik atau diam dari keburukan? Khilaf. Ini para ulama sampai membahas secara detail. Mana yang lebih afdal? Anda berkata baik atau Anda diam dari keburukan? Tatkala mereka khilaf, ya, mana yang lebih baik? Berkata baik atau diam dari keburukan? Ini dalil bahwasanya berkata baik adalah ibadah, diam dari keburukan juga ibadah. Ya. Sebagaimana berkata baik adalah ibadah, diam juga adalah apa? Ibadah. Sampai ulama khilaf, mana yang lebih baik? Berkata baik atau diam dari keburukan? Jangan Anda menyangka bahwasanya beribadah hanya dengan berkata-kata. Bahkan Anda diam, menahan diri daripada salah ngomong. Itu juga ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya diriwayatkan Luqman pernah berkata, ya, kata Luqman, "Idza kana al-kalam min fiddah fas-sukutu fa inna as-sukutu min dhahab." Kalau berkata itu, berkata-kata itu adalah perak, maka diam adalah emas. Kalau berkata-kata adalah perak, maka diam adalah emas. Ini yang menguatkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya diam lebih utama daripada berkata-kata. Maka ada satu ibadah yang Anda diam saja Anda dapat pahala. Di antaranya ibadah apa? Diam. Orang lagi ngomong sana ngalul ngidul, ente diam aja sudah, jangan ngomong. Ente ngomong, takutnya salah ngomong. Ente komentar, takutnya salah komentar. Tidak semua Anda harus komentar, tidak semua Anda harus tampil. Antum masuk dalam suatu percakapan di Facebook, mulai orang debat-debat berkelahi di situ, gatal mengetik. Jangan dulu ya. Dapat pahala. Tidak semua harus kita komentari, tidak semua harus kita ucapkan. Masuk dalam suatu pertemuan, rapat, ribut, rame ribut sana. Ente mikir, saya ngomong ini manfaat atau tidak? Kalau ada manfaatnya ngomong, kalau enggak ada, masih dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan atau tidak, udah mending diam. Sungguhnya diam Anda juga berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang mudah. Diam, tidak melakukan apa-apa, menahan diri, maka berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa yang sebagian berpendapat diam lebih baik daripada berbicara? Karena sebagian kaidah mengatakan menahan diri dari maksiat lebih besar pahalanya daripada melakukan kebajikan. Ini pendapat sebagian ulama. Intinya, sebagian ulama yang lain berpendapat lebih baik berbicara daripada diam. Ya, kalau dua-duanya ibadah, maka ibadah berbicara itu lebih baik daripada ibadah diam. Intinya mana pendapat yang lebih kuat? Yang ingin saya sampaikan di sini bahwasanya sebagaimana berbicara itu bisa jadi ibadah, diam juga bisa jadi apa? Ibadah. Paham? Baik, ini yang pertama ya. Kalau berkata-kata adalah perak maka diam adalah emas. Yang kedua harus kita ingat kaidah yang kedua bahwasanya kaidah yang kedua bahwasanya ya tulisan
menduduki kedudukan kata-kata, ucapan. Ini antum perhatikan terutama di zaman sekarang ini, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tulisan menduduki kedudukan kata-kata. Oleh karenanya betapa banyak akad terjadi di zaman sekarang ini, zaman now, tanpa ada perkataan. Bukankah kalau antum beli di internet online tidak pakai kata-kata, cuma pakai apa? Pencet-pencet dan tulisan-tulisan. Betapa banyak akad-akad terjadi tanpa perkataan, cukup tulisan. Bisa jadi seorang memberikan hadiah dengan tulisan. Bisa jadi seorang menceraikan istrinya dengan apa? Tulisan. Bisa jadi orang berikan wakalah dengan apa? Tulisan. Ini semua mengingatkan bahwasanya tulisan sama dengan perkataan. Sebagaimana Anda berhati-hati dalam berkata, maka berhati-hati dalam menulis. Lisan ini ya lebih berbahaya daripada tangan dan kaki. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda dalam hadisnya dalam Sahih Bukhari, "Al-Muslim man salima lisanuhu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Nabi mendahulukan perkataan yang selamat dari lisannya daripada tangannya. Kenapa? Karena lisan ini gangguannya lebih hebat daripada tangan. Tangan dan kaki bisa mengganggu orang lain, namun jangkauannya rendah. Dia hanya bisa mukul orang di depannya, dia bisa menendang orang di depannya. Orang jauh tidak bisa dia pukul, orang jauh tidak bisa dia tendang. Tetapi lisan ini luar biasa. Dia bisa mengganggu orang yang jauh sana, dia bisa menyakiti orang sudah meninggal dunia, ya. Mungkin dia ngata-ngatain orang yang belum lahir, mungkin sudah dia kata-katain, kamu kalau punya anak pasti anakmu brengsek, sama. Berarti dia gibahi orang yang belum lahir. Lisan ini luar biasa, ya. Dia bisa menjelek-jelekan orang yang sudah meninggal 1000 tahun yang lalu. Jangkauannya luas. Ya. Kemudian cepat sekali dia berbicara. Tangan ente pukul 100 kali sudah nggak bisa apa-apa. Anak ngomong 2 jam nggak selesai masih bisa ya. Jadi lisan ini ya luar biasa hebat, gerakannya cepat, jangkauannya apa? Panjang. Sama dengan tulisan. Sama dengan tulisan. Maka seorang di zaman now seperti ini hati-hati dengan komentar, dengan tulisan, ikut menyebarkan berita, ikut menganalisa, hati-hati. Semua tulisan Anda, komentar Anda tercatat. Apalagi banyak sekali ya berita-berita yang belum tentu benar, sampah-sampah yang kita komentari, kemudian tercatat di sisi malaikat dan akan kita pertanggungjawabkan catatan tersebut. Ya. Maka seorang berhati-hati tatkala menulis dan berkomentar. Apalagi Nabi SAW mengatakan, Inna rajula la yatakallamu bil kalimah, la yulki laha balan, yahwi biha fin nari sab'ina kharifan. Kata Nabi SAW, sungguh seorang mengucapkan satu perkataan tanpa dia pedulikan. Ternyata kalimat itu menyebabkan dia terjerumus dalam neraka jahanam 70 tahun. Ya. Dia masuk neraka jahanam gara-gara satu perkataan, hati-hati. Perkataan itu sangat berbahaya. Bisa menjerumuskan orang dalam neraka jahanam. Demikian juga kata-kata, hati-hati dengan komentar Anda. Dalam satu hadis, apalagi di zaman sekarang, Nabi SAW pernah bersabda, menceritakan tentang seorang yang diazab dalam kuburan. Orang tersebut disiksa. Ada seorang berdiri kemudian merobek mulutnya dengan besi sampai ke lehernya. Setelah itu dia pindah merobek bibir kirinya. Dirobek sampai ke lehernya. Begitu selesai merobek bibir sampai leher kirinya, yang bibir kanan sudah sembuh lagi. Dirobek lagi sampai ke lehernya. Begitu dirobek sebelah kanan, yang kiri sudah sembuh lagi. Robek lagi terus sampai hari kiamat kelak. Nabi bertanya, siapa mereka itu? Maka dikatakan kepada Nabi SAW, ini seorang yakdzibu al-kathbah, dia berusaha dengan satu dusta saja, fatablugul afaq. Ternyata kedustaannya tersebar sampai ke penjuru dunia. Kalau zaman dahulu, saya sering sampaikan, kalau zaman dahulu orang ingin menyebarkan kedustaan tidak gampang. Karena tidak ada media sosial, tidak ada sarana komunikasi. Kalau seorang ingin menyebarkan kedustaan, ingin bikin isu, dia butuh biaya. Dia panggil mungkin orang yang berdusta, dia sewa orang tersebut untuk naik kuda ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, agar isu tersebut, dusta tersebut bisa tersebar di penjuru dunia. Itu zaman dulu, tidak gampang.
Belum sewa orang tersebut, mana mulutnya yang paling ember, suruh apa? Cerita ke sana sini. Kalau zaman sekarang orang mau dusta gampang, tinggal tulis di medsos, bikin kabar-kabar, disusun dengan rapi, tinggal enter. Tersebar seluruh dunia. Hari itu juga bibirnya dirobek-robek. Ya. Hati-hati. Antum sekarang berada di zaman dusta tersebar di mana-mana. Hati-hati. Jangan antum berdusta, jangan antum juga ikut menyebarkan dusta. Tidak semua yang berita sampai kepada kita kemudian langsung kita sebarkan. Ingat, seseorang terkadang berucap dengan satu kata tidak dia pedulikan membuat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Seorang terkadang tidak peduli dengan apa yang dia tulis, apa yang dia komentari, kemudian akhirnya menyebabkan dia masuk dalam neraka jahanam. Betapa orang komentar sedikit bikin ramai orang satu Indonesia. Betapa banyak orang komentar ternyata ngawur, bohong di tengah. Orang semua tahu dia dusta. Mengerikan. Dia tidak pedulikan. Seakan-akan semua tulisan itu tidak tercatat. Meskipun dia sudah hapus, dicatat oleh malaikat, tidak akan terhapus catatan tersebut. Ya. Tidak akan terhapus. Ya. Historinya tetap ada. Dan dia akan melihat hasilnya pada hari kiamat kelak. Maka jaga lisan Anda. Ingat sebagaimana berkata-kata merupakan ibadah, diam juga merupakan apa? Ibadah. Hati-hati. Ya. Idza kana al-kalamu min fiddah fa inna sukuta min dhahab. Kalau diam itu adalah perak, kalau berbicara adalah perak, maka diam adalah emas. Dari sini antum tahu juga jangan terlalu mau harus saya yang tampil, saya yang berbicara, tidak harus ya akhi.